Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Kembali lagi di SpongeBob Universe, channel yang akan membahas hal menarik yang ada pada kartun SpongeBob SquarePants. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, Yuna ucapkan selamat datang ya. Salah satu karakter pada serial SpongeBob yang paling banyak fansnya mungkin diantaranya adalah Tuan Krabs. Karakternya yang sangat spesifik, yaitu seorang yang serakah dan sangat menyukai uang, menjadi karakter yang mudah diingat banyak orang. Dan mungkin karakter Tuan Krabs adalah karakter favorit kalian juga, betul gak? Untuk kalian para penggemar karakter Tuan Krabs, kali ini Yuna bakal ngasih info mengenai timeline kehidupan Tuan Krabs, mulai dari bayi hingga dewasa. Kemunculan Tuan Krabs dalam serial SpongeBob memang kebanyakan tampil pada saat dia sudah dewasa dan sudah berprofesi menjadi pemilik restoran Krusty Krab. Tapi jauh sebelum itu, Tuan Krabs ternyata pernah mengalami pahitnya hidup loh. Jadi untuk kalian yang penasaran, gimana sih kehidupan Tuan Krabs dari sejak lahir sampai dewasa? Terus nonton video ini sampai selesai ya guys. Eugene Harold Krabs lahir pada tanggal 30 November 1942. Orang tua Krabs bernama Victor Krabs dan Betsy Krabs. Jika kalian pernah melihat ibu dari Tuan Krabs, di beberapa episode SpongeBob, ayah Tuan Krabs ternyata baru muncul untuk pertama kalinya pada season 12. Krabs lahir di nursery, sebuah klinik bersalin di mana para bayi-bayi di Bikini Bottom lahir di sana, termasuk juga Plankton. Kisah Tuan Krabs yang masih bayi ini bisa kalian lihat pada episode Friend or Foe. Pada episode itu, diceritakan bahwa Krabs sudah mengenal Plankton sedari bayi. Mereka tidur bersebelahan di antara bayi-bayi lainnya dan juga bermain bersama. Bahkan mereka meniup kue ulang tahun bersama. Krabs bayi pun tumbuh menjadi Krabs balita. Sifat pelitnya sudah muncul di usia balitanya. Ketika itu ia akan membeli sebotol minuman. Ia pun memasukkan uang ke dalam vending machine dan dengan talinya, Krabs menarik kembali uang yang sudah masuk. Mereka pun tumbuh menjadi anak-anak dan mulai masuk sekolah. Saat itu, Krabs kecil hidupnya sangat kekurangan. Bahkan ia bersekolah dengan baju compang-camping. Kehidupan Krabs di sekolahnya sering dibully oleh teman-temannya karena ia memakai baju kumal tersebut. Pernah suatu hari, Krabs dijahitkan baju dari kain-kain sisa oleh ibunya. Tapi si tua Jenkins malah mengambil baju Krabs dan menjadikannya lap mobil. Krabs pun harus menggunakan kardus sebagai bajunya karena ia sangat miskin. Suatu hari, ketika Krabs dan Plankton berjalan-jalan, ia menemukan koin 1 sen dan terpesona dengan kilauannya. Momen itulah pertama kalinya ia menyadari betapa ia sangat menyukai uang. Ia pun membeli balon dari uang pertamanya itu dan memberikannya pada Plankton. Momen Krabs yang haus akan uang pun terlihat ketika ia melihat Stinky, pemilik kedai burger. Ia melihat Stinky dengan mobil mewah dan uang yang berhamburan di dalam mobilnya. Sejak saat itulah, Krabs menemukan cara agar ia bisa mendapatkan banyak uang, yaitu dengan membuat burger. Krabs dan Plankton pun mulai mencoba resep burger untuk mereka jual. Disinilah awal dari perselisihan Krabs dan Plankton. Beralih ke masa muda Krabs sebagai koki, yang bisa kalian lihat pada episode Pull Up a Barrel. Saat itu, ia menjadi koki untuk seorang kapten bernama Kapten Scarface. Krabs membuat makanan ala restoran dengan plating yang elegan, tapi hal itu tidak disukai Scarface. Scarface malah menyuruh Krabs untuk membuat makanan yang tidak enak. Yang anehnya, itu adalah selera dari Scarface. Suatu hari, kapal Scarface kedatangan para bajak laut. Krabs pun ikut melawan mereka, hingga akhirnya ia bisa menjerat mereka dengan jala ikan. Lalu kehidupan Krabs berubah menjadi seorang bajak laut dan pekerjaannya adalah mengambil peti harta karun. Tapi para anak buahnya meminta bayaran atas hasil harta karun itu yang membuat Krabs kesal. Krabs pun membagikan semua hasil rampokannya sampai-sampai habis tak tersisa. Krabs pun memecat para anak buahnya dan memulai bisnis baru, yaitu sebagai pemilik restoran. Kehidupannya kini telah menjadi seorang bos. Saat itu masih belum ada SpongeBob dan koki Krusty Krab dipegang oleh Jimmy. Suatu hari Jimmy meminta kenaikan gaji atau ia akan berhenti. Tapi Krabs malah tertawa yang semakin membuat Jimmy kesal. Jimmy pun meninggalkan Krusty Krab dan Krabs harus mencari koki baru.
Di episode pertama itulah muncul SpongeBob melamar sebagai koki baru untuk Krusty Krab. Kalau kita perhatikan, Tuan Krabs adalah satu-satunya orang yang bisa membuat SpongeBob patuh dan diam. Jika dibandingkan dengan Squidward, SpongeBob selalu tidak mau menuruti perkataan Squidward. Apalagi jika Squidward menyuruhnya untuk jangan mengganggunya. Tapi Tuan Krabs bisa membuat SpongeBob menurut, bahkan SpongeBob sangat setia dengan pekerjaannya di Krusty Krab. Dan yang membuat Tuan Krabs makin senang adalah SpongeBob dibayar murah pun tak masalah. Itulah keunggulan SpongeBob dibandingkan koki lama Krusty Krab yang bernama Jimmy. SpongeBob itu murah, penurut, dan setia. Peran Tuan Krabs di serial SpongeBob bukan hanya sebagai pemilik Krusty Krab saja, tapi juga sebagai seorang ayah. Walaupun Tuan Krabs terkenal dengan keserakahan dan kepelitannya, tapi kalau sudah menyangkut anak semata wayangnya, Pearl, ternyata ia bisa luluh juga. Coba saja kalian tonton lagi episode Whale of a Birthday, yang menceritakan bagaimana Tuan Krabs yang terkenal pelit bisa memberikan kartu kreditnya pada SpongeBob. Tuan Krabs pun berpesan bahwa apapun yang dilihat Pearl di mall sebagai barang yang indah, belikanlah dengan kartu kredit tersebut. Ulang tahun Pearl saat itu pun menjadi ulang tahun termahal bagi Tuan Krabs. Karena tak hanya barang-barang mahal yang ada di seluruh mall yang ia beli, tapi juga menghadirkan boyband favorit Pearl, Boys Who Cry. Nah, begitulah guys seluruh timeline kehidupan Tuan Krabs dari dia bayi hingga dia dewasa. Episode-episode di serial SpongeBob memang kebanyakan menampilkan Tuan Krabs di masa dewasanya saja. Karena masa-masa sebelumnya itu hanya ditampilkan lewat flashback saja. Itu pun hanya ada di episode-episode tertentu saja. Sehingga memang perlu waktu untuk mengumpulkan seluruh informasi mengenai Krabs dari masa kecil hingga masa dewasanya. Kalau ada beberapa info yang terlewat mengenai timeline kehidupan Tuan Krabs, kalian bisa berikan infonya dengan menulis komen di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, ayo dong klik tombol like dan subscribe juga. Terus nyalakan lonceng notifikasinya. Terus untuk kalian yang ingin request kira-kira tema apa lagi yang akan Yuna bahas di video-video berikutnya, kalian bisa tulis di komen ya. Oke, segitu dulu aja info yang Yuna berikan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!